Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Bersama saya Pendeta Vison Baylain berjumpa dalam program Night Call GPIB. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tenangkan dan teduhkanlah kami pada malam hari ini, baik pikiran dan hati kami, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tolonglah kami, agar kami mampu memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan maupun perenungannya menjadi bekal hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan benar di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua dari Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai 8 yang menyatakan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Saya masih ingat sekali ketika saya masih kecil, saya berada di suatu daerah di NTB, Mataram. Masa kecil saya berada di sana. Nah, kebetulan rumah saya itu dekat dengan kuburan. Ketika kami pulang maghrib habis bermain, seringkali ada mitos-mitos dulu bahwa jangan pulang maghrib, karena nanti ada hantu atau setan yang berkeliaran. Jadi Bapak Ibu, ketika hal itu sudah melekat dalam pikiran kami, khususnya saya pada saat itu, saya lari lewat kuburan itu menuju rumah dengan nyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ya, karena mengalami rasa ketakutan, mengalami rasa kekhawatiran akan terjadi apa-apa ketika saya melewati jalan tersebut. Sebagai manusia wajar kita mengalami ketakutan. Wajar kita mungkin mengalami yang namanya kekhawatiran. Tapi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan. Ada kekuatan yang di luar dari diri kita, yang senantiasa menuntun kehidupan kita, memberkati setiap perjalanan kita. Walaupun pada saat itu perjalanan kita buntu, tapi Tuhan selalu membuka jalan dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu, melalui cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Firaun dengan gayanya yang begitu luar biasa, dengan kesombongan, dia mengerahkan 600 kereta serta perwira, mengerahkan segala militer yang ada yang dia punya pada saat itu, di mana Mesir, kita mungkin sudah tahu Bapak Ibu, mereka memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Kesombongan yang dia punya menuntun pada jalan yang membuat dia jatuh. Kita lihat berbanding dengan Israel, di mana Israel melalui pimpinan Musa membawa kepada Israel untuk supaya tidak takut.
untuk supaya terus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Bangsa Israel harus sadar siapa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel harus sadar bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa, yang begitu dahsyat, menuntun kehidupan mereka, melepaskan mereka dari kesesakan perbudakan. Begitu luar biasanya Bapak Ibu, ketika Firaun turun tangan, Musa dan bangsa Israel menaikkan tangan, memohon kepada Tuhan. Saya ingat sekali salah satu pendeta GPIB pernah berkata begini, ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka dari itu, apapun yang kita alami saat ini, berserahlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita. Kalaupun kita takut Bapak Ibu, sadarlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Agar di dalam setiap langkah kita sadar bahwa kita saat ini berproses bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan sendiri kita tidak mampu Bapak Ibu. Kita tidak mampu. Ayat dalam perjalanan pelayanan saya Bapak Ibu, saya senang sekali dengan satu ayat dalam Alkitab, yaitu Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berlindung. Itu menyadarkan setiap kita sebagai manusia tidak ada kekuatan lainnya, itu kekuatan Tuhan. Tidak ada yang memimpin hidup kita selain Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu, dengan segala yang kita punya dalam kehidupan kita, ternyata kita merasa bahwa Tuhan tidak memimpin hidup kita. Kita merasa bahwa ya inilah saya punya kekuatan, saya punya berkat, saya punya harta, saya punya jabatan, sehingga kita menggeser bahwa kita itu dipimpin Tuhan. Ternyata kita merasakan bahwa kita sendiri yang memimpin diri kita sendiri. Sehingga membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, saya analogikan seperti ini. Ketika ada penyu di atas tembok, pasti kita tahu bahwa ada yang taruh penyu itu di atas tembok. Tidak mungkin Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa melihat penyu naik ke atas tembok. Tidak mungkin. Penyu hanya bisa berjalan di suatu yang namanya daratan yang datar. Dia tidak bisa berjalan menaiki tembok yang lurus seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun ada penyu di atas tembok, berarti ada yang taruh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berada di atas, berarti ada yang taruh. Ada yang pimpin kita. Ada yang memberkati kita sampai di situ. Siapa? Tuhan Bapak Ibu. Tapi seringkali manusia Bapak Ibu salah dalam berpikir. Merasa bahwa dirinya dipimpin Tuhan, tetapi seringkali memakai pikirannya dia sendiri. Dan akhirnya menganggap dirinya benar, tidak bersalah. Dan lalu mengatakan bahwa, oh saya dipimpin Tuhan kok. Saya minta hikmat dari Tuhan kok. Kita renungkan, kita introspeksi diri. Apakah kita betul dipimpin Tuhan? Atau kita yang memimpin diri kita sendiri? Kalaupun saat ini Bapak Ibu, mungkin ada orang yang saat ini mengalami kesesakan. Ia mengalami yang suatu namanya kesalahan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada dia. Rangkullah dia. Bahwa Tuhan selalu ada buat mereka. Supaya mereka tetap kuat Bapak Ibu. Dan mereka merasa bahwa diri mereka berharga di hadapan Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Rasakan bahwa Tuhan memimpin hidup kita. Rasakan bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir.
Tuhan selalu ada untuk kita, berjalan bersama dengan kita, memegang tangan kita. Jangan kita lepaskan tangan Tuhan, Bapak Ibu. Karena sedetik saja kita melepaskan tangan Tuhan, maka kita merasakan begitu jauh hubungan kita dengan Tuhan. Segala pun yang kita punya saat ini, Bapak Ibu, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, esok hari bagaimana. Setiap hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, selalu ada yang namanya misteri, Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan hari esok apa yang terjadi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada, berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Biarlah malam ini, malam yang selalu Bapak Ibu rasakan bahwa berkat Tuhan itu ada, menuntun kehidupan Bapak Ibu. Ketika kita beristirahat, itu adalah berkat Tuhan. Bahwa kita dipimpin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan ketika kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memimpin dalam kehidupan kita untuk melangkah dalam satu hari ini. Tibalah kita di malam hari ini, yakin dan percaya Tuhan yang sama yang selalu menuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin banyak daripada kami yang saat ini mengalami kesesakan, yang mengalami kesengsaraan, yang saat ini kami mengalami kelemahan, baik kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, jamahlah kami, berikan kami kekuatan, agar kami mampu melewati setiap pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, apabila saat ini kami sedang melepaskan tangan kami kepada Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan kekuatan kami sendiri. Kami berjalan dengan segala sesuatu yang kami punya, hasil jerih lelah kami, sehingga itu menjadi berhala dalam kehidupan kami, dan kami lupa bahwa Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Sadarkanlah kami ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami dapatkan itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi pada saat ini itu juga berasal dari setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hidup kami ya Tuhan, agar kami terus menjadi saluran berkat. Maafkan kami ya Tuhan, ketika kami menjadi orang yang berdosa. Dan kami juga menjadi batu sandungan dalam kehidupan sesama kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai dan Tuhan bentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami manusia biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kami, menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan semua dimanapun kita berada dalam acara Night Call GPIB. Biarlah perenungan tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita.